bukan di situ Allah. Yang kedua, kenapa Allah menguji? Sedangkan Allah sudah mengetahui daripada kapasitas hamba. Allah menguji untuk melihat kejujuran. Karena kalau Allah memberi sesuatu dengan tanpa ujian, berarti orang tersebut belum tentu benar. Ini lagi dalam hubungan dunia je. Orang God ngan tanya, karena tanya God keji sabe. Orang yang baik karena ada maunya kan. Baik sama kita karena ada maunya. Baik sama kita karena kita baik sama dia. Berarti ada istilahnya dalam bahasa sekarang disebut take and give. Take and give berarti kita ada mengambil dan ada memberi. Kita ada mengambil sesuatu dari dia dan kita juga memberi sesuatu untuk dia. Dia begitu juga. God tanya orang ji karena ji napui bi tanya pun napu tabi. Ji napui terimang tanya pun napu terimang. Kenapa Allah menguji? Malah yang banyak diuji orang-orang baik. Ya kan? Yang paling le cobaan dari Allah adalah para nabi, para aulia, para salihin, para ulama. Kenapa orang-orang yang baik diuji? Karena untuk melihat kebenaran mereka, artinya kejujuran mereka dalam menghambakan diri kepada Allah. Apakah menghambakan diri kepada Allah beribadat ketika menerima nikmat saja, atau saat menghadapi cobaan dan ujian pun dia tetap beribadat karena menganggap itu tugasnya dan Allah sebagai Tuhannya. Nyasiro hamba yang God hana mau tahu majikannya berbuat baik untuk dia atau tidak. Saya ini hambanya si Fulan. Si Fulan majikan saya. Tugas saya menghambakan diri, bekerja untuk dia. Mau digaji atau tidak digaji, sebagai seorang hamba yang baik tetap bekerja untuk majikannya. Jadi Allah uji untuk kalian kebenaran tanya. Aku betul-betul tanya ibadat karena Allah atau karena Allah gebi balasan kita yang orang ada tanya ibadat. Mana gebi balasan handa tem. Yang nak jawab persoalan pertanyaan yang mirip dengannya dalam kitab Tafsir Qurtubi. Dalam kitab Tafsir Qurtubi pertanyaan kenapa Allah menguji orang-orang yang baik. Jawaban dia karena untuk melihat kejujuran. Ada satu lagi, Allah menguji seorang hamba untuk memberikan kepada hamba tersebut satu derajat yang hamba tersebut tidak mungkin dicapai derajat tersebut dengan ibadat. Karena ibadatnya oleh hana sempurna. Hanya liu datang kabiratul ihram mulai yaju pikiran menerawang ke mana-mana. Menjelang salam baru tinggal. Yang agak dia dengar ke salim. Jadi ibadatnya hana sempurna. Ibadat yang tidak sempurna tidak bisa mendapatkan balasan yang baik karena ibadat tidak baik. Maka Allah menguji hamba tersebut agar dia mendapatkan balasan yang baik, diuji dengan cara yang lain. Maka Syekh Abdul Qadir Jalani membagi 3 bentuk musibah yang Allah berikan kepada hamba. Ada yang namanya untuk menaikkan derajat. Ada yang namanya ujian, ada yang namanya hukuman atau bala. Jadi bala yang diberikan oleh Allah di satu daerah belum tentu semua penduduk daerah tersebut sama bala tersebut statusnya, beda-beda. Misalnya di kampung ini ada warga 1000 orang. Allah turunkan bala di kampung ini misalnya meletus gunung atau banjir atau musibah gempa. Dalam 1000 warga tersebut beda orang, beda status bala tersebut. Orang yang ketika datang bala menerima dengan senang hati, kalau bahasa kita disebut ridha. Ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Berarti bala untuk dia namanya untuk mengangkat derajat dia. Untuk menaikkan level, mengangkat derajat. Seperti bala yang Allah berikan kepada para rasul. Mereka ridha menerima apa yang Allah berikan. Itu untuk mengangkat derajat. Yang kedua, ketika Allah memberi bala kepada satu masyarakat, satu manusia, lantas manusia tersebut semakin bertambah dekat dengan Allah. Dia ketika menghadapi bala mengingatkan dia kepada dosa, terus dia bertaubat, terus dia menambahkan amal ibadat dia, menambahkan kekhusyukan dia dalam ibadat. Berarti bala tersebut untuk dia namanya ujian. Dia telah berhasil melewati ujian, naik kelas. Ada yang ketiga, ketika menghadapi bala dia semakin jauh daripada Allah. Gara-gara ana bala itu bitsu pura datang ibadat tapi lagi macam ribah tu. Ketika datang bala dia lebih senang curhat pada manusia ketimbang pada Allah. Ketika datang bala dia selalu merepet alian getu mena hana senang, hana terima ngak yan bala yang kagak bila Allah.
itu namanya hukuman. Hukuman bagi dia di dunia dang merumput hukuman di akhirat. Logikanya, orang tidak pernah ibadat, orang tidak pernah beramal saleh, mana mungkin Allah menguji dia untuk naik kelas. Sama seperti orang tidak pernah masuk kelas, selalu absen, tidak pernah hadir di kelas, kok tiba-tiba ujian dia naik kelas, mana mungkin. Logikanya kayak gitu. Jadi orang kuliah hana tamang dapu hana SKS hana sip hana terpenuhi, tiba-tiba kah tamat kana sarjana, mana mungkin. Jadi tanya sembahyang hana kiblat hana moho tapu nampum atau gebi bala oleh Allah, yang dah ujian dia Allah. Keujian lah, hukuman namanya. Hukuman sementara, nandang hukuman di akhirat. Maka lembaga benar lam siri bedro masyarakat lam tabau kampung, batai tren bala status je beda-beda. Ada sebahagian itu sebagai ujian, ada sebahagian itu untuk naik kelas, ada sebahagian itu hukuman Allah dan menumpuk hukuman di akhirat. Cara beda angkat lagi benar. Purida, pu makin mendekatkan dengan Allah atau makin menjauhkan daripada Allah.